para jamaah cepatlah masuk Hizbullah, Hizbullah barisan Allah berjuang fisabilillah. Wahai para jamaah cepatlah masuk Hizbullah, Hizbullah barisan Allah berjuang fisabilillah. Masuk Hizbullah banyak manfaat pagi dan petang, membaca salawat, salawat nahdlatin serta kaifiat mohon selamat dunia akhirat. Masuk Hizbullah banyak manfaat pagi dan petang, membaca sholawat, salawat nahdlatin serta kaifiat mohon selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira lahdatal watani wa lahdatal baladi bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira lahdatal watani wa lahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira lahdatal watani wa lahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira lahdatal watani wa lahdatal baladi bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftah alaina موتانا وموتى المسلمين بسر الفاتحة. Kemudian kita doakan secara khusus untuk almarhumah Ina Herman, juga seluruh keluarga kita yang sudah meninggal dunia di luar negeri, khusus yang dikuburkan di makam di tempat ini. InsyaAllah semuanya diberikan ampunan maghfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya di dalam alam barzakh. Kemudian insyaallah kita bersama mereka di padang mahsyar yaumul qiyamah. Radina mardiyina bismillah sirrul fatihah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت
بيده الخير وهو على كل شيء قدير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا أمة الله بنت عبد الله يا إنا إرمان اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا إلى دار الآخرة وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الموت حق وأن القبر حق وأن سؤال منكر ونكير فيه حق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن لقاء الله تعالى لأهل الحق حق وأن الله يبعث من في القبور. الآن قد صرت في أطباق الثرى بين عساكر الموتى فإذا جاءت الملكان الموكلان بك وهما منكر ونكير فلا يرجعاك ولا يرجباك فإنهما خلق من خلق الله تعالى عز وجل فإذا سألاك من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك وما إمامك ومن إخوانك فقولي لهما بلسان فصيح واعتقاد صحيح الله ربي ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي والإسلام ديني والكعبة قبلتي وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وعيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Sadewek cintai, dewek muliakan para alim ulama dan para al-mukarramun, bapak-bapak tuan guru, boleh tahu di acara pemakaman Ibunda Ina Hirman. Para pimpinan organisasi dari pimpinan Barisan Hizbullah, dari markas pusat, markas cabang, pimpinan Posko bersama seluruh anggotanya, para tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh agama, sesepuh masyarakat, bapak kawin, segenap keluarga, hande dan tolan, musyai'in musyai'at pengantar jenazah rahimani wa iyyakumullah. Dawagang kembali yang mengajak, deragat yang belunggu sami. Kita kembali melafazkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya tiang pelunggu sami adalah milik dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada waktunya nanti tiang pelunggu sami pasti akan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu harapan dari almarhumah Ibunda Ina Hirman, harapan dari keluarga, mudah-mudahan ketika beliau masuk di liang lahatnya, alam kuburnya, alam barzahnya, beliau membawa iman dan ampunan lesida Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita semua di sini tentu memberikan takziah. Semua kita ini memberikan takziah kepada keluarga, dengan harapan semoga almarhumah Ibunda Ina Hirman ini kembali di hadapan Allah dalam keadaan husnul khatimah, serta khilaf salahnya diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang mulia istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada tiang pelunggu sana, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata
Fa'ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana tiang pelunggur Sami akan menolak, bagaimana tiang pelunggur Sami akan ingkar, bagaimana tiang pelunggur Sami tidak percaya bahwa tiang pelunggur Sami dari amwat, dari tidak ada kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dihidupkan oleh Allah, tiang pelunggur Sami diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diwafatkan dan dihidupkan kembali, dan hanya kepada Allah lah tempat kita kembali. Di dalam kehidupan ini setidaknya ada 5 alam yang akan kita lewati. Yang pertama alam ruh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh, Allah kemudian bertanya kepada kita semua, dikumpulkan ruh-ruh kita ini, kemudian Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Kemudian apa jawaban kita semua? Qalu bala syahidna. Ini adalah jawaban kita. Alam ruh kita tidak mengetahui di mana tempatnya. Gaib, kita mengimani dan meyakininya. Kemudian dari alam ruh masuk niki tiyang nggih kepada alam rahim. Alam rahim, salah satu alam yang dititipkan kepada seorang ibu, salah satu alam yang dititipkan kepada seorang perempuan. Ini menjadi simbol, ini salah satu keistimewaan yang diberikan kepada tiang pelunggur Sami, ibu-ibu tiang. Sehingga kalau tiang meyakini tiang nggih, kenapa ketika seorang imam berdiri ketika menyolatkan jenazah seorang ibu, seorang perempuan, maka dia berdiri antara rahim dan pinggulnya, karena ia berkemelian tiang pelunggur Sami di rahim tersebut. Namun dengan mama antara kepala dan pundaknya, karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin bagi keluarganya, pemimpin bagi perempuan-perempuan yang ada di dalam keluarganya. Jadi mungkin almarhumah adalah guru kita semua. Mari kita jadikan apa yang kita saksikan pada sore hari ini menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita semua, sehingga mampu menebalkan keimanan, ketakwaan kita, sehingga apapun yang kita lakukan semuanya adalah ilahi rabbi anta maksudi wa ridha matlubi. Bina baru nih. Wa ma'rifatak. Mungkin almarhumah sudah berada di alam barzakh. Beliau sudah berada di alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertanya kepada para sahabat, apa pertanyaan Rasulullah? Siapa orang yang paling pintar di antara kalian? Siapa yang paling hebat di antara kalian? Di antara para sahabat apa jawabannya? Oh, yang paling pintar, yang paling hebat adalah yang bisa memecahkan masalah. Yang paling hebat, yang paling pintar di antara kami adalah yang begini, yang begini, yang begini. Tapi apa jawaban dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang paling hebat di antara kalian adalah atyasun nas man dana nafsahu wa 'alima lima ba'dal maut. Yang banyak bertafakkur, banyak merenung. Yang dia renungi adalah persiapan-persiapan yang akan dia bawa ketika menghadap Masjidah Allah Subhanahu wa taala. Sampun ketepian perlu amalan baru gitu yang kita amalkan di bulan Rajab. Ada amalan ini kita buat menjadi amalan kita. Mari, karena Rasulullah SAW bermanik ad-dunya mazra'atul akhirah. Searan dunia niki ya dari kebun bangkat yang pelunggu Sami, toh yang pelunggu Sami bercocok tanam, yang nanti di akhirat kita akan memetik buah-buahnya, hasilnya yang kita bawa ketika kita menghadap Masjidah Allah Subhanahu wa taala. Yang bercerita sedikit, arah surga raja. Raja ingin mengetahui siapa di antara pejabat-pejabatnya yang setia. Siapa di antara menteri-menterinya yang setia, yang manut, yang taat ya. Sehingga dia memberikan sebuah seleksi yang begitu tidak ada yang mengetahuinya.
panggil menteri-menteri niki yang dipanggil pejabat-pejabatnya. Ya begitu dipanggil menteri-menterinya, apa yang diberikan, apa yang disampaikan oleh raja, wahai keempat menteriku, mungkin saya akan berikan tugas. Apa tugas yang diberikan raja kepada menteri-menterinya? Diberikan lamun istilah niki, lamun bahasa dunia proyek lah niki, ada sak culukan niki ya. Diberikan karung banjir belengawis ya. Apa tugasnya? Untuk memetik buah-buahan di kebun yang dimiliki oleh raja. Searang kebun buah-buahan milik raja niki kan luwih ya. Ribuan hektar. Sehingga di antara menteri-menteri niki arek sak ngedumer, kedak ya. Tukeran sak itu sak jari menteri niki disuruh lalu petik buah-buahan. Mula jadi amat cerdas ya. Mula jadi amak, mula jadi niki dak itu sak sejari menteri tebeng karung tebeng awis ya. Lagu dia narak padah, lamun nak raja ngipi perintah, mau tidak mau harus dilaksanakan. Oke, karena raja akhirnya berangkatlah 4 menteri niki. Ada yang berangkat niki yang gedek silih, ngedumel niki yang tidak ikhlas. Ada yang berangkat lillahi ta'ala karena berkeyakinan ini adalah perintah, jadi harus saya jalankan lillahi ta'ala. Menteri sak pertama berangkat gedek niki yang kurang ajar dan cara baik, harga-hargai si raja niki ya. Akhirnya dia isi karungnya. Apa yang dia isi? Isi si tanah, isi si batu, isi si keres. Pas dia foto-foto manggi sak sholat, duren sak sholat, apel sak sholat. Apa katanya di dalam hati? Sekedar jadi ruwet, formalitas. Dia nak keperiksa si aja. Menteri sipil juga demikian. Mau duren isi nohpih, lendong doang isi dalam karung. Apel sudah habis isinya lendong, dedaunan, ranting, batu, pasir diisi di dalam karungnya. Pas le foto-foto pada bahasa jari ruwa, sak sholah, sak bagus, sekedar jari formalitas. Menteri yang ketiga juga sama. Menteri yang keempat, oh saya harus mengisi seluruh isi karung ini adalah dengan buah-buahan sak sholah. Apel sak sholah, jeruk sak sholah, duren sak sholah, mangga sak sholah. Karena ini akan dikonsumsi sak kelorang raja ataupun tidak keluarga raja yang akan mengkonsumsinya, ini akan menjadi sedekah, akan disalurkan, dibagi kepada masyarakat yang lainnya. Begitu dia sampai ke di hadapan raja 4 menteri niki, cek nabi jawaban raja bagus tidak niki, ternyata dengan sak mati-mati, sak pecu-pecu, sak sholah-sholah. Tapi tidak sampai di situ. Jadi sekarang lanjutannya adalah lungguh 4 menteri sama penjara, masukkan dia ke dalam penjara, dan yang menjadi bekalnya adalah buah-buahan yang diisi di dalam karungnya. Menteri A, menteri B, menteri C, menteri D. Apa unin menteri A? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya mati. Kemudian B diisi tanah ya. Dia kembiang isi keres nih ya. Menteri B, menteri C, menteri D, alhamdulillah ternyata itu menjadi bekal saya. Mau dia nggak keloran nih ya. Setelah 1 minggu habis bekalnya nih gitu ya, mau mati dalam penjara ya. Enggak sekian bertahan hidup. Satu yang bertahan hidup nih gitu ya, masih bahkan sisa dari buah-buahannya. Apa pesan yang bisa kita petik ambil dari cerita nih gitu ya? Di hadapan yang pelunggu sami, itendah dikit yang pelunggu sami ad-dunya madra'atul akhirah manik lesida Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tebeng tiang pelunggu sami lamun tiang analogian gambaran marak baru, tebeng pelunggu karung, tebeng pelunggu kawis nggih si temen celengan ndek tak marak niki tebeng pelunggu sami pencelengan niki apa sih diisi niki layatan silaturahim lamun tama bulan Rajab baca doa istighfar niki nggih baca selawat niki ya salat yang pelunggu sami silaturahim yang pelunggu sami kekompakan yang pelunggu sami persatuan yang pelunggu sami itu yang akan jadi bekal kita. Jangan satu buka-buka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ternyata karung yang belum sami Nabi isir teranak doang isir. Oh kan terajin ke salat lah. Oh ternyata ya bedah karung. Ya. Auzubillah wa iyyazubillah. Niki menjadi pelajaran bagi kita semua nih kita untuk meningkatkan keyakinan kita, keikhlasan kita, keistiqomahan kita di dalam beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi almarhumah duwe langan keluarga rojak. Banyak harapan keluarga nih gitu yang untuk almarhumah niki.
Yang pertama, harapan dari keluarga nih gitu ya. Mudah-mudahan beliau termasuk ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali natakhidahu?" Bija amal paling mulia, paling istimewa, paling hebat yang nanti kita bawa menghadap Gusti Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mulia dari intan berlian harta yang kita kumpulkan di muka bumi ini ya. Nabi jawab, "Anda sudah Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihat takhidha ahadukum zaujatan salihatan tu'inu fi amril akhirah." Seorang istri yang solehah, yang senantiasa memotivasi, yang senantiasa mendukung suaminya untuk selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau selakian rokok ya berembet ya. Nabi itu motivasi selakian niki kurang lamun subramal ya niki ya. Ngudut pedang pira ya nyembih di jelo ya. Nggih. Sebungkus jelo hitung-hitung ke barah pira setahun niki ya. Lalu enggak terjadi perdebatan marak dengan sak ngudut ke cendek. Dan tidak kumpulan mikir rokok selama setahun mau beli mobil tidak ngurut dan pendek tidak bicara berdiri di mobil dia berdua meh kayak apa ada tadi kata marah dikit yang gitu. Jadi kita motivasi, kita dukung suami kita supaya kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ayyu mamra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Apabila seorang istri meninggal dunia kemudian suaminya ridho kepada almarhumah niki, masih selagian niki, oh ridho kepada almarhumah niki lewat lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhalatil jannah, wajib dama surga ya. Ini mudah-mudahan menjadi bekal-bekal beliau di samping kehadiran para alim ulama al-mukarram bapak tuan guru, masya Allah digerakkan kakinya, dimudahkan langkahnya untuk hadir di tautaka niki. Ini semuanya digerakkan oleh Allah karena kebaikan-kebaikan sisi positif yang dimiliki oleh almarhumah niki ya. Nanti beliau yang matur lek reget yang belum sali tahu bareng-bareng saksian almarhumah niki. Almarhumah niki dengan bagus nggih. Asyhadu alaihi matat alal khair. Matat wa hiya min akhlil khair. Matat wa hiya min akhlil khair. Yang belum sami menyaksikan bahwa almarhumah itu dengan bagus dengan sholat. Qabiltu syahadatakum wa ghufira. Allah mengiringi penyaksian yang belum sami dengan ampunan dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya keluarga mengundang yang belum sami mulai dari nanti malam untuk hadir di rumah duka untuk membacakan surat Yasin tentang almarhumah. Wahai para jamaah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.